Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Bapak mari silakan duduk Iya. Bapak. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Luar biasa Pak Dadang selalu Iya. semangat. Ya, amin Bu. Gimana untuk pekerjaannya Ibu? Lancar-lancar Bu? Alhamdulillah Pak lancar. Kebetulan hari ini sudah selesai mengajar. Sudah Jadi selesai ya? iya. Jam segini udah selesai ya? Iya. Alhamdulillah. Ibu berapa jam setiap harinya Bu? Kalau untuk mengajar saya ada 8 jam Bapak. Oh 8 jam. Iya. Berarti satu minggunya kira-kira berapa Ibu dapat ini dari kurikulum? 24 jam Oh, Bapak. 24 jam ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Ibu tetap semangat di satu Insya sekolah Allah. ya Bu ya? Iya di satu sekolah Pak. Biar fokus, biar lebih fokus. Ya. Kalau menurut Ibu tuh mengajar apa? Saya mengajar kelas Mata 7 pelajarannya? sama kelas 9 IPA Bapak. Oh IPA ya? Iya. Baik Bu, sesuai dengan apa yang kemarin kita sepakati ya. Gimana persiapannya Bu? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah ya. Terus apakah hari ini jadi Bu untuk kegiatan coaching? Jadi Pak, kebetulan kemarin sudah ketemu rekan saya, kemudian beliau sudah jam ngajarnya sudah selesai dan hari ini kita bertemu di sini untuk dapat melakukan sharing. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa Bu yang nanti akan di coaching? Namanya Budaya Sulandari Bapak. Oh Budis ya. Iya. Baik Bu, kalau seandainya sudah sudah melakukan perjanjian, berarti hari ini akan dilakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Bagaimana dengan rubriknya Bu? Sudah dipersiapkan? Insya Allah sudah saya persiapkan Pak. Sudah siap untuk eksekusi. Eksekusi. Wah hebat Ibu ya, luar biasa. Berarti tinggal pelaksanaannya Bu ya? Iya Pak, Ya. insya Allah. Lalu tentang kompetensi yang akan digali dari coaching itu bagaimana Bu? Saya ingin mencoba melakukan sharing biasa ya Pak. Yang pertama tentunya saya akan menanyakan kabar dari rekan saya. Kabarnya, betul. Kemudian saya akan menanyakan permasalahan yang sedang beliau hadapi. Kemudian agar menemukan tujuan dari coaching antara saya dengan rekan saya tadi. Kemudian mencoba menggali potensi yang dimiliki oleh coaching untuk dapat menemukan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang sedang beliau hadapi, kemudian memastikan beliau akan melaksanakan solusi dari permasalahan tersebut dan selalu menanyakan perkembangannya. Gitu ya Bu. Ya lalu apa yang bisa saya bantu Bu untuk penilaian nanti Bu dalam observasi ini? Gini Pak, saya ingin diobservasi lebih pada saat saya memberikan pertanyaan berbobot kepada rekan saya agar saya lebih bisa menggali potensi yang beliau miliki untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang beliau hadapi pada saat kita coaching nanti. Baik Bu, sungguh luar biasa ya Ibu sudah mempersiapkan segalanya. Saya doakan semoga nanti Ibu lancar ya untuk kegiatan coaching dan memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti itu. Silakan Ibu lanjutkan dan tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah tetap semangat Bapak. Terima kasih Hatur Bu. nuhun banyak Bapak. Saya panggil rekan saya dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, silakan masuk. Iya Ibu, terima kasih. Silakan duduk Bu Deis. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Deis, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu, siang juga. Sehat Ibu? Alhamdulillah, baik Ibu. Hari ini gimana ngajarnya Ibu? Wah, hari ini sangat luar biasa sekali Ibu. Aduh, sangat super duper kalau di SD ya Bu ya. Aduh. Iya, harus penuh semangat dan tetap semangat ya Bu. Iya, betul Ibu. Oke, Ibu, sesuai dengan janji kita hari ini kita akan melakukan sharing. Kira-kira Ibu dalam mengajar ada sesuatu yang ingin di-sharingkan atau diceritakan?
Iya Ibu, sebenarnya dari kemarin saya itu sudah bilang ke Ibu ya, saya pengen ngobrol, sharing ke Ibu soal masalah saya di sekolah. Nah, di kelas saya itu ada anak yang kurang termotivasi atau dalam pembelajarannya itu cenderung diam, cenderung ada yang main-main, ada yang nakal. Saat saya sedang pembelajaran, mereka asik sendiri mengerjakan tugasnya, main. Sehingga tugas saya yang berikan, dia mengabaikan, Bu. Oh, begitu permasalahan yang sedang dihadapi Bu Dais ya. Iya, Bu. Berarti tujuan dari kita sharing kali ini, yang ingin Ibu harapkan itu seperti apa, Ibu? Tujuan dari kita sharing yaitu saya ingin memotivasi anak saya dalam pembelajaran saya sehingga pembelajaran saya itu menarik, aktif anak-anaknya, juga sangat mendukung saat saya belajar itu kondusif suasananya Bu, aman, nyaman, dan bahagia Bu, jadi Luar senang. biasa. Berarti ada harapan yang ingin dicapai oleh Bu Dais itu seperti itu ya Bu. Iya. Ibu kalau boleh tahu selama pembelajaran di kelas, boleh diceritakan lebih detailnya gambaran anak itu pada saat pembelajaran di kelas seperti apa ya Bu ya? Nah, saat pembelajaran di kelas, saya langsung baca doa. Setelah baca doa itu, saya tidak menanyakan kabar, Bu. Saya langsung kasih materi pembelajaran saya. Sehingga mungkin anak itu tertekan ya, Bu, dalam saat pembelajaran. Sehingga mereka asik dengan pekerjaannya sendiri. Oh iya, berarti kalau berangkat dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak itu bisa menjadi diam atau asik dengan dunianya sendiri ya Bu ya? Nah, mungkin itu faktor si anak yang tidak mau atau tidak suka dengan pelajaran saya, karena pelajaran saya mungkin tidak menarik, Bu, sehingga dia asik sendiri. Oke, karena kalau saya ambil dari jawaban Ibu karena tidak menarik sehingga asik sendiri, kalau boleh tahu ada berapa orang nih Bu? Nah, Bu, siswa saya itu sangat banyak sekali, kayak di pasar kalau kita lagi pembelajaran itu. Iya. Ada 40 orang, Bu. Iya. Kalau yang asik dalam dunianya sendiri itu kira-kira ada beberapa orang Bu maksudnya? Mungkin ada 10 orang, 10 orangan, Bu. Soalnya yang lain sudah aktif, kondusif. Nah, karena mungkin yang 10 orang ini juga banyak, sehingga mengganggu ke yang lain, Bu. Oh iya. Berarti kalau berangkat dari situ yang ingin Bu Deis harapkan dari 10 orang tadi itu ingin Bu Deis apakan dan ingin seperti apa Bu dari 10 orang yang tadi? Nah, yang awalnya 10 itu anak-anak masih pada nakal, yang main-main sendiri, ada yang diam tidak ikut instruksi saya. Saya ingin yang 10 anak itu menjadi fokus dan kondusif saat saya pembelajaran, seperti itu. Iya, ingin menjadi fokus dan kondusif pada saat Ibu Deis memberikan pelajaran. Iya. Ya. Berarti kalau seperti itu, kira-kira yang akan Bu Deis lakukan untuk mengubah anak itu agar menjadi fokus itu kira-kira seperti apa ya Bu? Mungkin ya Bu ya strategi pembelajaran saya kurang menarik, sehingga saya menjadi teringat bahwa pembelajaran itu harus yang terfokus pada anak, yang menarik. Saya akan tampilkan pembelajaran bisa ya Bu ya pakai video, pakai poster ya Bu ya, pakai stiker-stiker ya Bu ya.
Dan juga kalau anak yang masih diem, biar fokus saya akan kasih ice breaking ya Bu ya, biar dia ada semangat lagi untuk belajarnya. Kan mungkin kalau dengan nyanyi-nyanyi atau dengan permainan yang belajar yang disisipkan dengan permainan, mungkin akan menarik minat si anak itu ya Bu ya. Kenapa saya tidak terpikir ya Bu ya? Luar Dari biasa itu Ibu. ya. Berarti Ibu sudah bisa membuat gambaran apa yang akan Ibu laksanakan nanti untuk mengubah 10 orang tadi menjadi lebih fokus dalam pelajaran Ibu dan tidak mengganggu rekan satu kelasnya. Iya. Ibu kira-kira mau melakukannya kapan ini Ibu? Alangkah baiknya mungkin dari 2 hari dari sekarang Bu ya. Hari Senin ya, hari Senin ya, akan saya langsung praktekkan pembelajaran yang saya inginkan, yaitu memberikan dulu apresiasi, persepsi, iya, dibuat nanyain dulu, tanya kabarnya, mungkin ada anak dari rumahnya itu ada masalah, sehingga saya akan hilangkan dulu permasalahan si anak itu dari rumah ke sekolah biar dia fokus belajar dengan saya, dan diberikan juga materi-materi yang menarik yang menggunakan video, poster, dan stiker, dan diiringi dengan permainan sedikit-sedikit Bu. Wah, luar biasa, sangat luar biasa rencana aksi Bu Deis ini. Bu Deis kira-kira kalau dibuat skala nih antara 0 lah, 0 sampai 10, Bu Deis berani tidak menaruh di angka berapa aksi ini akan berhasil Bu Deis lakukan? Mungkin ya Bu ya, kalau sudah seperti ini, sudah sharing dengan Ibu, yang awalnya kemarin kelihatan dari angka 4 mungkin ya Bu ya, angka 4 sedikit aktif dalam pembelajaran saya, akan diberikan pembelajaran yang berupa video, poster, permainan kayak gitu. Mungkin saya akan targetkan hasilnya sekitar 9-an Bu. Luar biasa, subhanallah, Iya Ibu. semangat ya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali. Oke Ibu, dari paparan yang Ibu sampaikan tentang rencana aksi tadi, kira-kira Ibu akan melibatkan siapa agar rencana itu dapat terarah dan teratur bahkan mencapai keberhasilan di angka 9 seperti yang Ibu jawab tadi? Iya. Mungkin saya pasti butuh kolaborasi ya Bu ya, sharing juga dengan rekan sejawat saya, dengan juga pihak sekolah, dengan penjaga atau pengelola di sekolah, untuk membantu prasarana yang saya akan gunakan, mungkin dengan prasarananya menggunakan InFocus, audionya juga ya Bu ya, buat nyanyi-nyanyian seperti itu. Dan dukungan juga dari guru-guru lain akannya keberhasilan pembelajaran yang saya inginkan ini. Ya, luar biasa. Berarti kolaborasi dari semua pihak ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Berarti kalau dengan begitu, tadi rencana aksi sudah, melibatkan orang lain untuk ikut bertanggung jawab sudah, kemudian indikator keberhasilan yang ingin Bu Deis capai dari rencana aksi nyata itu seperti apa Ibu? Kira-kira indikator yang saya akan capai itu, 1, si anak itu kreatif. Yang kedua aktif, juga bertanggung jawab dengan pembelajarannya. Yang ketiga, sayanya juga Bu ya harus tetap semangat mencari referensi yang lain ya Bu ya, biar si anak juga fokus pembelajarannya aman, nyaman, dan bahagia. Luar biasa. Oke, Ibu tadi ada pernyataan mencari referensi yang lain. Boleh Bu Deis jelaskan lagi agar referensi yang seperti apa yang Ibu mau untuk menggali kemampuan Bu Deis dalam mengelola tata kelas? Nah, referensiasi yang saya ingin mau yaitu yang pertama dari teknik pembelajaran,
strateginya, juga tata lingkungan kelas ya Bu ya, yang menarik juga. Saya akan memberikan pajangan-pajangan dari hasil karya si anak ditempelkan ya Bu ya, biar mereka tergugah, terhargai bahwa si karyanya juga ditempel. Nah, referensi yang lain saya juga akan mencari ice breaking yang menarik buat anak, permainan-permainan juga dalam yang fokus yang satu menyatu dalam pembelajaran. Karena ya Bu benar, kalau di SD itu harus banyak referensi, karena kalau kita tidak mau mencari referensi, mau dengan cara pembelajaran saya atau teacher center, itu akan tidak bagus ya Bu ya. Jadinya si anak itu tidak termotivasi ya Bu, tidak ada gerakan, nggak ada keaktifan kalau mengikuti teknik ceramah seperti saya yang sudah lakukan Bu. Luar biasa. Luar biasa Ibu, dari pertama permasalahan, kemudian Ibu bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu menyampaikan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kira-kira masih ada yang mengganjal tidak Bu? Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu, sudah sharing dengan Ibu. Yang awalnya mungkin Bu, aduh masalah ini menurut saya ya Bu, mungkin orang lain mah ini sepele, tapi menurut saya ini sangat berat Bu, karena anaknya banyak, juga karena saya belum sharing ke orang lain. Setelah sharing dengan Ibu, alhamdulillah saya juga banyak termotivasi juga untuk mencari pembelajaran atau referensi yang lain. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Delis. Berarti dari hasil percakapan kita, inti permasalahan yang dapat Bu Delis simpulkan apa Ibu? Inti permasalahan yang saya dapat simpulkan yaitu bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, harus yang menyenangkan, harus yang aktif, harus berkolaborasi juga, dan menghasilkan karya juga ya Bu ya, biar si anak itu termotivasi, merasa dihargai dengan hasilnya. Iya, luar biasa Ibu. Rencana aksi dan rencana yang sangat luar biasa sudah saya tangkap dari Ibu. Saya yakin Ibu dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin dari apa yang Ibu rencanakan, dan nanti saya akan bertanya kembali apakah ada kemajuan yang luar biasa dari yang Bu Delis lakukan, dan saya yakin insya Allah Ibu dapat melakukannya. Amin, amin Ibu. Sudah lega ya Bu berarti ya Bu sekarang? Sudah tidak ada beban lagi Bu. Oke. Ibu ada yang mau di-sharingkan lagi mungkin? Untuk hari ini cukup ya Bu ya, karena permasalahan saya juga sudah mendapatkan solusinya. Mungkin untuk kedepannya saya itu untuk melaksanakannya, actionnya ya Bu ya, tinggal bahwa eksekusi ya Bu ya. eksekusinya. Tinggal eksekusi. Iya. Oke, Ibu terima kasih banyak ya waktunya Ibu. Iya Semoga Ibu, nanti terima kasih. kita dapat sharing kembali. Mungkin nanti saya akan sharing ke Bu Delis, dan mungkin kita akan sharing berbagi pengalaman ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Delis. Iya Ibu, terima kasih. Banyak salah kata. Iya, gak apa-apa ya, ada saya Ibu ya. Mohon maaf kalau merepotkan. Sama-sama Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Ayo Bapak. Tulis ya. Siap Bapak. Gimana Bu tadi coachingnya? Berjalan dengan lancar? Bapak, berjalan dengan lancar Pak, sesuai dengan rencana. Sesuai dengan rencana Ibu ya? Iya, alhamdulillah Bapak. Dan saya lihat tadi Ibu ternyata aktif ya, dan terjadi pembicaraan yang dua arah antara Ibu dengan yang coachingnya itu
luar biasa menurut saya dalam pelaksanaannya Terima gitu. kasih Bapak. Ya, saya patut mengapresiasi seperti itu. Hatur nuhun Ya. pisan. Selanjutnya Bu, Ya. kalau boleh tahu tadi tentang permasalahannya apa ya Bu? Begini Pak, Hmm. rekan saya itu kan mengajar di kelas bawah. Kelas bawah ya. Dan kebetulan jumlah muridnya teh banyak, ada 40 anak katanya. Iya. Tapi ada 10 orang anak yang pada saat pembelajaran dia asik dengan dunianya sendiri, bahkan mengganggu rekan dari satu kelasnya, Pak. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu menilai sendiri dalam kegiatan coaching yang tadi sudah dilakukan, Bu? Siap, Pak. Kalau menurut saya pada saat saya coaching dengan rekan saya tadi itu, saya sudah mencoba untuk melaksanakan sesuai dengan alur coaching, mulai dari menanyakan kabar, kemudian menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching, kemudian menanyakan apa yang akan beliau lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, kemudian memastikan beliau akan melaksanakan aksinya dengan baik dan melibatkan atau berkolaborasi dengan orang lain dalam melaksanakan rencana aksinya tersebut. Begitu, Ada Pak. yang sampai berkolaborasi dengan orang lain ya, Bu, ya? Iya, Pak. Beliau Kalau boleh tahu mengharapkan berkolaborasi dengan siapa, Bu? Beliau mengharapkan bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen warga sekolah. Iya. Kemudian yang saya apresiasi dari beliau adalah berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid seperti itu, Pak. Apakah ada kendalanya tadi, Bu, nggak? Hambatan-hambatan? Hambatan-hambatan paling dalam kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membentuk model pembelajaran yang menarik begitu Pak, dengan video, kemudian strateginya di kelas, sehingga anak-anak itu bisa aktif dan fokus pada saat pembelajaran di mana rekan saya mengajar di kelas tersebut. Jadi Bu sudah menggali potensi coach tadi ya. Iya Pak. Dan dia mampu menemukan solusi untuk pemecahan masalah tersebut ya. Iya. Saya ucapkan selamat ya Bu, Ibu sudah mampu menerapkan coaching ini dengan baik dan saya menilai nih Bu ya, dari awal sampai akhir saya menyimak dengan baik, Ibu sudah sesuai dengan aturan dan juga ketentuan sekaligus dengan rubrik yang digunakan seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Ya, namun demikian ada hal yang harus Ibu kembangkan lagi ini ya. Tadi saya catat yaitu membuat pertanyaan yang kritis untuk menggali lebih potensi yang dimiliki Ibu. Oh iya, siap Itu Bapak, siap. ya. Ibu mungkin bisa menggali lebih jauh tentang potensi-potensi jadi tidak hanya sebatas mungkin hanya bagian yang di luar saja atau yang sudah dipikirkan, tapi Ibu gali lebih dalam lagi agar seorang coach ini bisa memikirkan yang istilahnya belum terpikirkan gitu Bu. Ya. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu dalam coaching ya Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan tuh Bu, dapat meningkatkan kompetensi yang tadi Bu? Kalau masukan dari Bapak seperti itu, berarti yang harus saya lakukan adalah saya akan lebih banyak berlatih dalam teknik coaching, kemudian memperhatikan alur dari teknik coaching itu sendiri, tidak lupa untuk berguru kepada yang ahli dalam coaching, serta mencari referensi yang dapat membuat saya menuntun atau memotivasi bagaimana membuat pertanyaan yang kritis dan berbobot agar si coach ini dapat menemukan solusi atau permasalahan yang sedang beliau hadapi. Sepertinya itu, Pak. Baik Bu, itu udah bagus ya Bu ya. Semoga Ibu diberikan kelancaran ya dan Ibu bisa membagi waktu dan di akhir ini pasca observasi apa yang bisa saya bantu lagi Bu mungkin? Sepertinya sudah cukup ya Pak ya? Udah cukup ya Bu ya? Oke. Dan mungkin saya akan menunjukkan ini hasil dari observasi tadi ya Bu ya. Ini bisa Ibu pelajari. Nah, seperti ini dan boleh saya katakan Ibu sudah luar biasa. Ya, tinggal nanti ditambahkan lagi atau dikali lagi potensi dari seorang coach seperti itu Bu. Hatur nuhun Bapak atas masukannya, kemudian penilaiannya. Semoga saya bisa mempelajari lebih untuk menuntun saya menjadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Mungkin aja Bu ya. Ya. Mangga Bu. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.